Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhlasul Amal dari kelompok 6 atau kelompok terakhir. Di sini saya akan membahas tentang materi perkuliahan terakhir atau materi ke-15, yaitu yang berjudul Situasi tak terduga yang dihadapi konsumen serta pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Untuk selanjutnya, langsung saja ke poin pertama, yaitu poin A. Pengertian situasi konsumen. Mowen dan Minor mengemukakan situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu dan tempat tertentu. Situasi bukanlah lingkungan fisik atau karakteristik lingkungan sosial. Arti situasi didefinisikan oleh seorang konsumen yang berperilaku di sebuah lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu situasi bagi seseorang konsumen mungkin berlangsung sangat singkat, lebih lama, atau sangat lama. Selanjutnya yang B, karakteristik situasi konsumen. Karakteristik perilaku konsumen yaitu ada 5. Yang pertama, lingkungan fisik. Sarana fisik yang menggambarkan situasi konsumen yang meliputi lokasi, dekorasi, aroma, cahaya, cuaca, dan objek fisik lainnya yang ada di sekeliling konsumen. Yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah kehadiran dan ketidakhadiran orang lain pada situasi tersebut. Yang ketiga, waktu. Waktu atau saat perilaku muncul, bisa jam, hari, musim libur, bulan puasa, Natal, tahun baru, atau waktu lainnya. Waktu mungkin diukur secara subjektif berdasarkan situasi konsumen. Misalnya, kapan terakhir kali membeli biskuit? Arti kapan terakhir kali akan berbeda antar konsumen. Jadi, setiap konsumen akan berbeda dalam mengartikan arti dari kapan. Selanjutnya yang keempat adalah tujuan. Tujuan yang ingin dicapai pada suatu situasi. Misalnya, konsumen yang berbelanja untuk hadiah akan menghadapi situasi berbeda dibandingkan belanja untuk kebutuhan sendiri. Jadi, di sini bisa dibilang adalah berbeda antara konsumen rasional dan irasional. Konsumen rasional, dia akan berpikir bahwa dia membeli produk sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, tapi berbeda lagi dengan orang yang irasional, dia dan tujuannya itu kan ingin hadiah. Jadi, cara dia membeli dengan produk apa yang ingin dia beli itu juga berbeda dengan orang yang rasional. Selanjutnya yang terakhir adalah suasana hati. Suasana hati atau kondisi jiwa sesaat, misalnya perasaan khawatir, tergesa-gesa, sedih, marah, yang dibawa pada suatu situasi. Jadi ketika seorang konsumen memiliki suasana hati yang kurang baik atau lagi sedih atau lagi senang, itu akan juga berbeda outputnya ketika dia membeli produk. Jadi pembelian produk juga akan dibarengi dengan suasana hati si konsumen tersebut. Poin C, yaitu jenis-jenis situasi. Yang pertama, situasi komunikasi. Situasi komunikasi dapat didefinisikan sebagai latar di mana konsumen dihadapkan pada komunikasi pribadi atau non-pribadi. Komunikasi pribadi akan mencakup percakapan yang mungkin diadakan oleh konsumen dengan orang lain, seperti wiraniaga atau sesama konsumen. Komunikasi non-pribadi akan melibatkan spektrum luas stimulus, seperti iklan dan program serta publikasi yang berorientasi konsumen, misalnya laporan konsumen. Yang kedua, situasi pembelian. Situasi pembelian mengacu pada latar di mana konsumen memperoleh produk dan jasa. Pengaruh situasi sangat lazim selama pembelian. Sebagai contoh yang sederhana, pertimbangan perubahan hebat dalam kepekaan konsumen akan harga dalam suatu situasi pembelian. Penjualan makanan akan merasa sangat sulit untuk membebankan harga yang harus dijual oleh konsumen untuk soda dan jajanan di bioskop atau stadion bisbol. Yang ketiga, situasi pemakaian. Selebihnya dari situasi konsumen yang dibahas di sini adalah situasi pemakaian, yang mengacu pada latar di mana konsumsi terjadi. Dalam banyak kejadian, situasi pembelian dan pemakaian sebenarnya sama. Misalnya, konsumen yang memakan hidangan mereka di restoran fast food atau restoran cepat saji, tetapi konsumen produk kerap terjadi di dalam latar yang sangat jauh, baik secara fisik maupun temporal dari latar di mana produk diperoleh.
Selanjutnya itu poin keempat atau yang D, keterkaitan individu dengan situasi. Semua konsumen berespon dengan cara yang sama terhadap situasi tertentu. Namun, kenyataannya tidak harus demikian. Walaupun sebagian konsumen mungkin sangat dipengaruhi oleh variasi situasi yang lain, mungkin sering terbukti agak tidak peka. Sebuah ilustrasi dari interaksi individu dengan situasi dikemukakan bahwa pembelian bahan makanan oleh konsumen meningkat bila selang waktu sejak saat makan mereka yang terakhir bertambah. Sementara terlihat untuk konsumen dengan berat badan rata-rata, efek ini tidak muncul untuk konsumen yang kelebihan berat. Dengan demikian, pengaruh situasi dari waktu sejak saat makan mereka yang terakhir bergantung pada jenis konsumen. Jadi setiap jenis konsumen itu memiliki keterkaitan individu dengan situasi yang masing-masing. Contoh, orang yang lapar, orang yang kurus, itu berbeda dengan orang yang memiliki postur tubuh lebih besar dalam memilih makanan dan menentukan produk mana yang ingin mereka beli, terutama produk makanan. Yang selanjutnya atau poin yang terakhir, itu adalah poin E. Pengaruh situasi tak terduga terhadap perilaku konsumen. Dari perspektif pemasaran pokok, penting di sini secara sederhana adalah bahwa orang harus mengenali potensi pengaruh situasi yang tak terduga yang dapat merusak kekurangan ramalan yang didasarkan pada maksud pembelian. Walaupun kerap diharapkan bahwa efek seperti ini akan cenderung diseimbangkan, yaitu jumlah pelanggan yang hilang karena pengaruh situasi yang tak terduga akan diimbangi oleh jumlah yang didapat karena alasan yang sama. Kenyataannya mungkin tidak demikian. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan saya tentang materi situasi tak terduga yang dihadapi konsumen serta pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Saya sebagai wakil dari kelompok 7 atau kelompok terakhir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.